Alcatraz, salah satu penjara paling ditakuti di Amerika, berada di pulau berbatu di Teluk San Francisco. Air teluk yang dingin dan berbahaya membuat upaya melarikan diri berakhir pada hipotermia dan tenggelam dibandingkan kebebasan. Pemerintah federal mengklaim bahwa tidak ada yang lolos dari Alcatraz hidup-hidup. Satu noda dalam catatan yang hampir sempurna ini terjadi pada 11 Juni 1962. Tiga pria bernama Frank Morris, John Anglin, dan saudaranya Clarence Anglin menjalankan rencana melarikan diri yang telah dibuat selama berbulan-bulan. Mereka tidak pernah tertangkap. Secara resmi, mereka dianggap tenggelam dan tersapu air hingga ke Samudra Pasifik. Namun, jasad mereka tidak pernah ditemukan. Dengan tidak ditemukannya jasad tersebut, tak seorang pun bahkan penegak hukum federal yakin bahwa ketiga pria tersebut tidak berhasil dalam upaya mereka melarikan diri. Berdasarkan hal tersebut, misteri ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama ialah tiga narapidana tersebut tewas dalam usahanya mencapai daratan, dan apapun yang tersisa dari mereka hilang ke suatu tempat di bawah laut San Francisco Bay. Kemungkinan kedua adalah mereka berhasil dalam upaya tersebut dan menghabiskan masa hidup mereka dengan hidup secara sembunyi-sembunyi dan mungkin masih hidup hingga hari ini. Don Donevy, profesor di Merritt College di Oakland, ikut menulis naskah tentang pelarian dengan Clarence Carnes, seorang narapidana Alcatraz. Carnes tiba di Alcatraz ketika dia baru berusia 18 tahun dan menghabiskan hampir 20 tahun di sana. Ia adalah orang yang dekat dan dipercaya oleh ketiga orang tersebut. Carnes memberitahu Donevy bahwa rencana untuk melarikan diri dimulai dengan seorang narapidana bernama Alan West yang ditugaskan untuk mengecat lapisan atas dan langit-langit blok sel. Alan West pada mulanya bergabung dalam ketiga narapidana tersebut untuk melarikan diri. Namun ia tidak berhasil melarikan diri dari selnya tepat waktu untuk bergabung dengan yang lain dan memutuskan untuk membatalkan upaya pelariannya. Saat bekerja di sana, West mendapati bahwa dengan usaha keras, ia mungkin bisa mencapai atap penjara melalui lubang ventilasi di langit-langit. Saluran ventilasi dibangun dengan palang di dalam. Tidak mungkin untuk memotong jeruji atau melewatinya. Tapi West melihat bahwa jika dia memotong seluruh saluran dari penyangga sekitarnya dan mendorong semuanya keluar, ia bisa dengan mudah sampai ke atap. West meminta bantuan John dan Clarence Anglin, keduanya narapidana perampokan bank yang memiliki riwayat kabur dari bangunan lain. Menurut Donevy, Anglin bersaudara memiliki beberapa keterampilan berguna lainnya. Mereka tahu cara membuat rakit, tahu cara mengatasi arus, dan juga berenang yang ahli. Tokoh sentral dalam rencana ini adalah Frank Morris. Ia adalah pemikir. Apapun yang terkait dalam pelarian ini yang membutuhkan pemikiran di belakangnya dapat dikreditkan ke Morris. Carnes memberitahu Morris tentang terowongan utilitas yang membentang sepanjang dan setinggi blok sel. Pipa air dalam terowongan membentuk tangga darurat ke poros ventilasi. Morris percaya bahwa ia dan yang lainnya dapat menggali melalui dinding sel mereka ke terowongan tersembunyi ini selama jam musik. Para narapidana tersebut menyusun taktik brilian lainnya. Mereka memutuskan bahwa mereka harus membuat kepala tiruan untuk diletakkan di ranjang mereka, kalau-kalau salah satu dari mereka tidak ada di sana ketika penjaga lewat. Kepala palsu tersebut terbuat dari sabun, bubuk beton, dan cat curian. Salah satu dari Anglins bersaudara bekerja di barbershop dan menyapu beberapa rambut untuk ditempelkan di kepala boneka tersebut. Selama 8 bulan, Morris dan Anglin bersaudara meninggalkan sel mereka pada malam hari untuk mengebor lubang ventilasi dan mengumpulkan barang-barang yang mereka butuhkan untuk melarikan diri. Ketika pelarian itu akhirnya diketahui, hal tersebut memicu pencarian besar-besaran, salah satu pencarian terbesar yang pernah ada. Selama 24 jam pertama, tim pencari datang dengan tangan kosong. Kemudian mereka mulai menemukan sisa-sisa rakit para tahanan yang kabur. Selain itu, dayung buatan sendiri ditemukan mengapung di antara Alcatraz dan Angel Island. 2 hari setelah pelarian, paket yang dibungkus karet ditemukan mengapung di dekat Angel Island. Isinya buku alamat, 80 foto keluarga, dan wesel milik salah satu dari 3 orang itu. Beberapa orang, seperti penyelidik FBI Don Eberly, mulai meragukan keselamatan 3 orang tersebut. Ia mengatakan, kemungkinan paling cepat mereka mencapai air adalah pukul 10:30. Gelombang keluar mulai malam itu pada pukul 10. Gelombang itu sangat kuat, dan saya sangat yakin bahwa mereka dibawa oleh arus ke Samudra Pasifik. Selain itu, sebuah kapal Norwegia melihat tubuh mengapung sejauh 20 mil melewati jembatan Golden Gate pada hari pelarian. Meskipun tidak dapat menyelamatkannya, ciri-ciri yang disebutkan cocok dengan Frank Morris. Namun, ada juga beberapa bukti kuat yang menunjukkan bahwa setidaknya satu dari pria tersebut selamat. Sehari setelah melarikan diri,
seorang pria yang mengaku sebagai John Anglin menelpon firma hukum San Francisco yang diketahui mewakili narapidana Alcatraz. Bukti lainnya, Clarence Carnes, narapidana Alcatraz, mengklaim bahwa beberapa minggu setelah pelarian, ia menerima kartu pos dari narapidana yang kabur. Di dalamnya, mereka menuliskan kata-kata kode yang telah diatur sebelumnya yang mengkonfirmasi pelarian mereka. Kartu itu bertuliskan, "Pergi memancing." Pada 2013, seseorang yang mengaku sebagai John Anglin menulis surat kepada polisi San Francisco. "Nama saya John Anglin. Saya melarikan diri dari Alcatraz pada bulan Juni 1962. Ya, kami semua berhasil malam itu, tapi hampir tidak." Ia mengklaim bahwa ketiganya hidup sampai usia tua setelah melarikan diri dari penjara setengah abad yang lalu. Penulis surat mengatakan Clarence Anglin meninggal pada 2008 dan Morris meninggal pada 2005. Penulis surat mencoba membuat kesepakatan dengan pihak berwenang dengan mengatakan, "Jika Anda mengumumkan di TV bahwa saya akan dijanjikan untuk dipenjara tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perhatian medis, saya akan menulis surat lagi kepada Anda dan memberitahu Anda di mana saya berada. Saya berusia 83 tahun dan dalam kondisi buruk. Saya menderita kanker." Menurut surat itu, John Anglin tinggal di Seattle hampir sepanjang hidupnya dan menghabiskan 8 tahun di North Dakota. Dan pada saat surat itu dikirim, ia dilaporkan tinggal di California Selatan. US Marshal Service yang bertanggung jawab atas kasus tersebut sejak 1978 menyerahkan surat tersebut ke laboratorium FBI untuk analisis tulisan tangan forensik. Contoh tulisan tangan dari ketiga narapidana dibandingkan dengan surat kaleng, dan hasilnya dianggap tidak meyakinkan. Keponakan John dan Clarence Anglin mengatakan kepada CBS bahwa neneknya pernah menerima mawar dengan tanda tangan John dan Clarence di kartu beberapa tahun setelah pelarian. Meskipun Alcatraz berhenti beroperasi sejak bertahun-tahun yang lalu, pelarian pada Juni 1962 tersebut terus membingungkan para penyelidik. Faktanya, selama bertahun-tahun, ribuan petunjuk telah diselidiki, tetapi tidak berhasil. Akankah kasus legendaris ini terpecahkan?